warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Idris dengan NIM 0603520061. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari psikologi humanistik, yaitu Carl Rogers. Aaron Temkin Beck. Aaron Temkin Beck adalah seorang psikiater Amerika yang merupakan profesor emeritus di Departemen Psikiatri di University of Pennsylvania. Ia dianggap sebagai bapak dari terapi kognitif dan terapi perilaku kognitif. Teori perintisnya banyak digunakan dalam pengobatan depresi klinis dan berbagai gangguan kecemasan. Aaron Temkin Beck lahir pada 18 Juli 1921 di Providence, Rhode Island. Dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Beck melanjutkan untuk lulus dari Universitas Brown pada tahun 1942 di mana ia mengambil jurusan bahasa Inggris dan ilmu politik. Ia kemudian mendapatkan gelar MD dari Universitas Yale pada tahun 1946. Beck menghabiskan sebagian besar bagian awal dari karirnya mempelajari dan meneliti psikoanalisis, terutama dalam penggunaan pengobatan depresi. Apa yang Beck temukan adalah pasien yang depresi sering mengalami pikiran negatif, spontan tentang diri mereka sendiri, dunia, dan lain-lain. Berhasil mengobati gangguan apapun, Beck menemukan melibatkan membuat pasien sadar akan pola pikir negatif ini. Pendekatan pengobatan ini akhirnya dikenal sebagai terapi kognitif perilaku atau yang biasa disebut dengan CBT. Selanjutnya adalah karya-karya beliau. Yang pertama adalah bukunya. 1. Cognitive Therapy of Depression pada tahun 1978. Yang kedua, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders tahun 1976. 3. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders pada tahun 1999. 4. Cognitive Therapy for Suicidal Patients, Scientific and Clinical Application pada tahun 2009. 5. Group Cognitive Therapy for Addiction pada tahun 2012. Terakhir, Recovery Oriented Cognitive Therapy for Serious Mental Health Condition pada tahun 2020. Pada teori kognitif dari Beck yang ada namanya triad kognitif depresi. Ketiga pandangan negatif tersebut melibatkan hal-hal seperti di bawah ini. 1. Pandangan negatif tentang diri sendiri. Seperti saya tidak mampu, tidak diinginkan, tidak berharga. 2. Pandangan negatif tentang dunia. Seperti dunia terlalu banyak menuntut dan hidup ini seperti pertarungan yang tidak ada berkesudahan. Yang 3. Pandangan negatif tentang masa depan, seperti dalam hidup selalu ada penderitaan, dan itu terjadi kepada saya saat ini dan di masa depan saya. Dari ketiga pemikiran di atas, dapat membuat seseorang menjadi depresi. Seseorang yang depresi cenderung mengalami kegagalan pemrosesan informasi, seperti membesar-besarkan masalah kecil, dan mengovergeneralisasi suatu penolakan ke keyakinan. Pada tahun 1960, terapi kognitif mulai menemukan bentuknya lewat karya psikiatris Aaron Beck yang tidak puas dengan tidak adanya dasar ilmiah untuk teori-teori psikoanalitik. Itu membawa kognitif terapi ke garda depan profesi. Pada tahun 1961, Beck mengembangkan inventory yang dinamakan Beck Depression Inventory atau yang bisa disebut dengan BDI, yang memiliki 21 item yang menggunakan skala Likert untuk melihat tingkat keparahan depresi. Inventory tersebut sangat banyak digunakan sebagai skala untuk mengukur depresi. Selanjutnya, kontribusi Beck dalam psikologi. Beck secara luas diakui sebagai bapak terapi kognitif. Psikologi Amerika menamainya sebagai salah satu dari 5 psikolog paling berpengaruh sepanjang masa. Selain skala penilaiannya yang banyak digunakan, Beck telah menerbitkan lebih dari 600 makalah profesional dan 25 buku selama karirnya. Beck juga menerima banyak penghargaan untuk karyanya termasuk 5 gelar kehormatan. Dia juga telah disebut sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh dalam kesehatan mental dan salah satu dari 10 orang paling berpengaruh untuk membentuk program psikiatri di Amerika. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.